Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, saudaraku dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam channel yang sama, dalam program yang sama, yaitu program Taklim wa Ta'alum. Kita bacakan tentang fadilah sedekah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, lagi dan lagi kita perbarui syukur kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Dimana hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih tetapkan kita ya. Hari ini Allah SWT beri kesehatan, beri kemampuan ya, untuk menjalankan sholat dengan berjamaah. Ini semata-mata kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang rahmat Allah SWT, tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada beliau Nabiullah Nabi Agung Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas pengorbanan beliau hadirin, pengorbanan sahabat-sahabat beliau, hingga hari ini kita kenal kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah, saudaraku rahmat Allah SWT, semoga hari ini Allah SWT senantiasa curahkan rahmat, taufik ya, hidayah, maghfirah kepada kita semua. Semoga semakin hari semakin taat kepada Allah SWT, semakin hari semakin rindu daripada kampung akhirat. Saudaraku rahmat Allah SWT, alhamdulillah kita lanjutkan. Hari ini kita ganti, yang kemarin adalah celaan atau ancaman celaan terhadap kebakhilan yang kemarin. Hari ini kita beralih pada keutamaan menginfakkan harta. Keutamaan menginfakkan harta. Ini sampai kepada ayat yang ke-13 dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan mendapat beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Masya Allah, saudaraku ya, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan mendapat beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia. Masya Allah, saudaraku, ini termuat dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Keterangan Abu Darda radhiyallahu an berkata bahwa hati yang gemetar adalah seperti daun kering yang terbakar. Setelah itu ia berbicara kepada muridnya Syahr bin Hausyab rahmatullah alaih. Wahai Syahr, tahukah engkau mengenai badan yang gemetar? Ia menjawab, saya tahu. Maka Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, pada waktu itu berdoalah, karena doa pada saat seperti itu diterima. Masya Allah. Jadi waktu badan gemetar ya, mendengar atau membicarakan kebesaran Allah.
itu doa. Sabit Bunani rahmatullah alaih berkata bahwa seorang wali berkata, aku mengetahui doaku yang manakah yang diterima dan doa manakah yang tidak diterima. Orang-orang bertanya, bagaimana engkau dapat mengetahuinya? Ia berkata, pada waktu badanku gemetar, hatiku ketakutan, dan air mata mengalir, saat itulah doaku diterima. Sudi rahmatullahi berkata bahwa yang dimaksud ketika nama Allah disebut adalah ketika seseorang ingin berbuat zalim kepada orang lain atau ingin melakukan suatu dosa yang lain, lalu dikatakan kepadanya, takutlah kepada Allah. Maka perasaan takut kepada Allah SWT muncul dalam hatinya. Seorang sahabat yang bernama Haris bin Malik Al-Ansari radhiyallahu an, pada suatu ketika datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, bagaimanakah keadaanmu wahai Haris? Ia menjawab, wahai Rasulullah, saya benar-benar dalam keadaan beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, fikirkanlah dahulu apa yang kamu katakan, karena segala sesuatu mempunyai hakikat. Apakah hakikat imanmu? Atas dasar apakah kamu mengatakan bahwa dirimu dalam keadaan beriman? Haris bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu menjawab, saya telah memalingkan diri saya dari dunia. Saya telah memalingkan diri saya dari dunia. Pada malam hari saya bangun, dan pada siang hari saya menahan haus, dalam kurung berpuasa. Pemandangan para ahli surga yang saling berkunjung selalu berada di depan mata saya, dan teriakan serta jeritan ahli neraka selalu berada di depan mata saya. Dalam kurung, bayangan surga dan neraka selalu ada dalam pikirannya pada setiap waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Haris, kamu benar-benar telah memalingkan dirimu dari dunia. Peganglah hal itu dengan sungguh-sungguh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti itu hingga 3 kali dalam kitab Durrul Mansur. Jika setiap saat pemandangan surga dan neraka ada di depan mata seseorang, tentunya ia benar-benar telah berpaling dari dunia. Allahu Akbar. Allah